Vivo kemarin ini baru menghadirkan Vivo V40 series ke Indonesia. Awalnya saya pikir cuma bakal update minor doang ya, buat nge-refresh aja. Terus kan HP ini juga ikutan naik harga tuh. Wah, tadinya saya pikir ngapain beli yang ini, mending ambil V30 gak sih? Tapi pas tahu fitur-fitur barunya yang ditawarkan, saya penasaran dan ambil juga HP ini. Dan inilah pendapat saya mengenai Vivo V40. Mungkin dari kalian udah pada tahu banyak mengenai HP ini ya. Jadi di sini mungkin saya berbagi pendapat singkat aja setelah jajal dan bandingin HP ini sama dua HP pesaingnya. Vivo V40 ini punya desain yang baru dan fresh. Ini Vivo rajin juga ya. Dari V29 ke V30 agak berubah. Dan V30 ke V40 ini berubah lagi. Tapi mantep sih, biar kelihatan fresh terus. Nah, saya sangat tertarik dengan warna silvernya ini. Dan benar aja, saya nggak salah pilih warna sih. Di mata saya kelihatan mewah banget ya. Kelihatan kayak pakai aluminium gitu, tapi dia tetap pakai bahan kaca dengan finishing edgy matte seperti biasanya, yang halus dan nggak gampang kotor. Yang saya suka kali ini tuh setidaknya yang warna silver ini ya, nggak ada aksen macam-macam kayak glitter atau apalah. Yang ini simple dan polos aja, tapi buat saya malah jadi cakep. Terus frame kameranya kali ini baru, dia bentuknya kayak pil ya, dan menurut saya ini bagus dan bikin HP ini tambah kelihatan gagah dan premium. Tapi kemungkinannya ada dua sih, antara ada yang bakal suka banget atau nggak suka banget ya. Tapi kalau kami di sini suka. Sisanya kayak frame samping masih sama, pakai plastik doff dan bentuknya masih sama ya, curve. Dia juga ada waterproof and dust resistant, dan ratingnya yang paling tinggi dibanding pesaingnya. Ke bagian depan, Vivo V40 pakai desain punch hole di tengah. Sebetulnya bezelnya bukan yang sangat tipis ya, tapi yang penting simetris. Dan karena bentuknya curve, jadinya bikin elegan. Spek layarnya sih masih mantep banget ya. Panelnya pakai AMOLED, udah 10-bit pula, jadi warnanya kaya, layarnya vivid dan enak dilihat. Brightness-nya juga cerah ya. Kalau lihat speknya sih 4500 nits. Ini peak brightness ya. Kalau nonton video non-HDR di kondisi teduh, layarnya sih memang cerah. Kalau saya lihat sedikit lebih cerah dibandingkan A55. Terus pas saya cek dia ada high brightness mode juga atau semacam vision boosternya Samsung ya. Jadi pakai HP ini di kondisi terik juga masih bisa cerah. Masih kelihatan cukup jelas, walau sedikit kalah cerah dibandingkan A55 sih kalau saya lihat ya. Sedikit doang. Terus pas nonton video HDR di kondisi teduh, kelihatan lumayan tapi ternyata masih di bawah ekspektasi saya ya. Kalau saya adu sama A55, masih kalah cerah, termasuk di kondisi terik juga sih. Tapi layar V40 ini punya resolusi yang tinggi banget di kelasnya, 1,5K. Paling tajam di antara banyak pesaingnya. Terus ternyata dia juga support Ultra HDR Android 14. Fitur ini bisa kita temukan di HP flagship dan otomatis kamera V40 ini juga support Ultra HDR. Dan layarnya juga udah sangat smooth ya, di 120Hz. Vivo V40 pakai hardware yang sangat mumpuni di kelasnya. Chipsetnya pakai Snapdragon 7 Gen 3. Ini yang paling oke lah dibandingkan beberapa pesaing utamanya, kayak Reno 12 dan A55. Walau untuk pemakaian basic, mungkin nggak sekencang yang lain ya. Mungkin kurang optimal aja sih ini. Sama pas saya tes render video, masih lambat dibandingkan yang lain. Lambatnya pun cukup jauh ya. Mungkin karena tipe storage-nya masih pakai UFS 2.2 kali. Tapi kalau buat gaming, jelas performa V40 ini bagus banget buat di kelasnya. Main PUBG bisa HDR Extreme, jadi di grafis tinggi bisa dapat 60 FPS dan stabil ya. Udah kayak settingan flagship yang dulu-dulu. Kalau sekarang itu flagship udah bisa 120 FPS. Main game-game berat juga masih nyaman, terus nggak terlalu panas pula ya. Malah saya bilang HP ini masih cukup imbang antara performa dengan suhu dan efisiensi dayanya. Vivo V40 punya kapasitas baterai yang besar, 5500 mAh. Lebih besar 500 mAh dibandingkan standar HP kelas gini. Dan lumayan awet juga ya. Apalagi mengingat raw power yang ditawarkan. Terus support charger 80 watt yang masih dikasih di dalam box. Untuk UI, HP ini pakai Vantage OS terbaru yang menurut saya sih udah semakin smooth dibandingkan yang versi dulu-dulu ya. Saya udah hampir nggak pernah nemuin stutter lagi, walau kelihatannya masih perlu sedikit dioptimize lagi sih. Terus Vivo masih kasih fitur AI, yaitu AI Eraser ya, yang termasuk pintar dan rapi dalam menghapus objek di foto. Walau fiturnya dikit tapi berguna lah dan bukan gimmick belaka ya. Tentu salah satu yang paling menarik dari V40 adalah speakernya yang kali ini udah dikasih stereo akhirnya ya. Walau memang kualitasnya masih so-so aja sih. Tapi yang penting udah nggak mono kan ya. Jadi mungkin kalian yang dulu mundur mau beli, bisa mempertimbangkan ulang lagi nih sekarang nih. Paling vibration motornya kerasa biasa aja. Walau belum kelas flagship tapi masih not bad sih ya. Menurut saya nggak kasar kayak V30 Pro kemarin gitu. Oh ya paling sayangnya, slotnya sekarang dual SIM only, nggak ada slot microSD. Untungnya mereka ada siapin varian yang 512GB juga sih. Ke bagian kamera, Vivo V40 pakai setup dual kamera di belakang. Semua kameranya itu beresolusi 50 megapiksel ya, termasuk kamera selfie-nya dan sensornya semua bagus-bagus. Saya rasa untuk pembahasan kamera nggak perlu panjang-panjang lagi. Setelah saya compare dengan dua HP mid-range yang lain, yaitu Reno 12 dan Galaxy A55, menurut saya kamera V40 yang paling menarik.
Kamera ultrawide yang paling tajam pastinya, di kondisi low light juga yang paling bisa diandalkan. Kamera utamanya juga bagus, hasilnya itu sangat memanjakan mata ya. Dia itu vivid, kontras tinggi, tapi masih nggak terlalu tinggi lah. Dan ada pilihan processing warna lain juga sih, kayak Zeiss Natural. Terus exposure-nya itu pas aja gitu, area gelap atau shadow dan terangnya itu pas. Walau nggak punya kamera tele, tapi foto zoom-nya juga lumayan banget, apalagi buat HP kelas menengah ya. Processing-nya bagus. Pas di low light juga hasilnya bagus, minim noise, tajam, dan warnanya masih keluar. Yang saya suka banget sih, dia itu fiturnya banyak banget, termasuk di mode portraitnya. Di sini pilihan zoomnya ada 1 kali, 1,5 dan 2,2 kali zoom. Atau 24, 35, dan 50 mm ya. Hasilnya pun termasuk tajam walau nggak punya kamera tele dedicated. Ditambah ada fitur Zeiss di sini, pilihan bokeh Zeiss-nya pun banyak ya. Ini tuh seri V Non Pro pertama yang dikasih fitur Zeiss, dan mirip dengan V30 Pro dulu lah. Udahlah, ini mantep banget sih menurut saya. Pastinya saya juga suka sama foto black and white-nya. Kamera selfie-nya juga bagus, di berbagai kondisi bisa diandalkan, bisa ambil mode portrait juga dan ada Zeiss juga ya. Untuk perekaman video, kamera ultrawide-nya bisa rekam hingga 4K 30 fps, tapi dia nggak bisa rekam 60 fps, termasuk di Full HD nggak bisa. Hasilnya bagus sih, tajam, dan dynamic range juga lumayan lebar ya. Terus karena ada autofocus, jadi bisa rekam video makro juga nih. Di kondisi low light, walau udah mulai agak soft, tapi masih sangat lumayan. Kamera utamanya bisa rekam hingga resolusi 4K 30 fps juga, dan di Full HD bisa rekam 60 fps. Nggak kayak ultrawide tadi ya. Kamera utamanya pun hasilnya bagus ya, udah pasti tajam banget ya. Terus warna dan exposure-nya juga enak dilihat. Kelihatan cukup pas aja gitu saturasi dan kontrasnya. Natural bokehnya juga creamy ya. Dynamic range pas rekam backlight juga lumayan lebar, dan exposure dia ngepas aja gitu. Rekam kondisi extreme low light pun yang sangat gelap ya, ternyata di mata saya masih lumayan bagus. Terus bisa rekam video bokeh juga, ada style Zeiss Cinematic pula. Mirip V30 Pro lah. Terus ada video stabilisasi juga yang bisa jalan di semua resolusinya. Pokoknya urusan kamera buat di kelasnya bagus lah. Malah menurut saya ini salah satu yang paling menarik ya buat di kelas ini, apalagi buat yang demen foto portrait kayak kami di sini. Paling saingannya cuma Xiaomi 14T, tapi sayangnya saya belum cobain ya, jadi kurang tahu apakah bisa ngalahin V40 atau enggak. Oke, kesimpulannya gimana? Ya, memang Vivo V40 ini harganya naik ya, dan tebakan saya memang HP kelas ini tren harganya bakal naik semua nantinya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, naiknya itu masih dikit, dan Vivo juga kasih beberapa fitur sebagai kompensasi, yang malah value-nya kalau saya lihat, lebih dari yang saya harapkan sih. Nggak cuma fitur AI Eraser aja, sekarang HP ini punya stereo speaker yang menurut saya cukup krusial ya. Dan fitur Zeiss yang bikin kita-kita yang pentingin kamera nih, susah berpaling untuk melirik HP lain. Stop.